Salam dan bahagia semuanya. Wah, apa kabar hari ini? Saya harap kabar kalian luar biasa semuanya ya. Ya oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai rancang bangun jaringan berbasis kabel dan nirkabel dengan VLAN dan routing ya. Ini adalah bagian dari soal uji kompetensi keahlian paket 2 di tahun pelajaran 2023-2024. Ya, di sini kita butuh komputer atau laptop, smartphone, router board ya. Kemudian WiFi router board, crimping tool, line tester, kabel UTP, konektor RJ45 dan koneksi internet. Nah, oke, anggap saja kabel RJ45 untuk konfigurasi sudah kita buat. Jadi di hadapan kita ada satu buah laptop untuk konfigurasi. Kemudian ada dua buah router board ya, router board RB900 series. Nah, saya gunakan RB951 UI2HND dan RB941. 951-nya buat router A dan 941 untuk router B. Nah, di sini kita diminta untuk konfigurasi ya, konfigurasi kedua router. Yang satu berfungsi sebagai WiFi router board dan yang satu kita akan fungsikan sebagai switch ya, switch. Oke, ini topologinya seperti ini ya. Jadi topologinya seperti ini, jelas sekali ya. Jadi ada internet, kemudian ada WiFi router, ada router board yang difungsikan sebagai switch. Satu terkoneksi ke VLAN guru, satu ke VLAN siswa, dan kemudian dari smartphone bisa connect langsung ke wireless router. Nah, aplikasi yang kita butuhkan untuk konfigurasi yaitu Winbox. Saat ini di perangkat yang akan kita fungsikan sebagai router A. Di situ sudah terkoneksi untuk Ether 1 ke ISP atau ke internet, Ether 2 ke laptop untuk konfigurasi. Nah, di soal ya, kita akan konfigurasi VLAN pada Ether 2. Jadi kita akan konfigurasi VLAN pada Ether 2. Nah, asumsikan saja bahwa router board yang kita gunakan ini masih baru. Jadi secara otomatis dia ada konfigurasi default di dalamnya dengan IP address 192.168.881 ya. Ini. Ya, untuk koneksinya kalau sudah terkoneksi kita tinggal refresh ya. Di neighbors, refresh. Nah, pasti akan muncul router board yang sudah terkoneksi dengan laptop kita. Kita klik pada MAC address, kemudian kita klik connect. Oke, ini di cancel saja. Kemudian kita reset ya, kita reset ke settingan router board tanpa konfigurasi. Reset configuration, centang bagian no default configuration, kemudian klik reset configuration. Yes. Oke, kita tunggu sampai selesai reset ya. Nah, jika sudah, kita coba saja reconnect atau kita bisa klik cancel, kemudian refresh. Nah, ini sudah ada ya, sudah ada. Kita sudah selesai reset. Kemudian
ketika kita sudah reset, kita bisa login ya. Klik pada MAC address, kemudian klik connect. Ini cancel saja. Kemudian kita bisa rubah identitas ya, rubah identitas agar kita tidak bingung. Sistem, identity. Kemudian di sini kita bisa ganti dengan router A misalnya ya, router A. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita klik menu interface ya, kita klik menu interface. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5 dan WLAN 1 ya. Agar memudahkan kita untuk melakukan konfigurasi. Nah, Ether 1 ini kita klik 2 kali di Ether 1. Kemudian di sini kita tambahkan ini ISP ya, ISP. Agar supaya kita tahu bahwa port 1 itu, Ether 1 itu untuk internet. Klik OK. Kemudian di Ether 2 di sini kita bisa tambahkan VLAN. Oke. Nah, sudah berubah ya namanya. Nah, setelah itu masih di interface, kita akan membuat 2 buah VLAN pada Ether 2 ya. Pada Ether 2 VLAN ini kita akan buat 2 VLAN sesuai dengan ketentuan pada soal, yaitu VLAN 1 dengan ID 10 bernama siswa, VLAN 2 dengan VLAN ID 20 dengan nama guru ya. Oke, kita tambahkan saja. Pilih VLAN. Kemudian VLAN satunya kita beri nama siswa ya. Sini VLAN 1 siswa. Jangan lupa VLAN ID-nya 10. Kemudian interface-nya Ether 2 ya. Setelah itu klik OK. Oke, lanjut dengan pembuatan VLAN guru. Sama seperti langkah tadi, yaitu plus VLAN 2 guru, VLAN ID-nya 20, interface-nya Ether 2. Klik OK. Oke, sudah selesai. Sudah ada 2 VLAN baru pada Ether 2 ya. VLAN 1 guru dan VLAN 1 siswa dan VLAN 2 guru. Nah, jika sudah selesai konfigurasi pada interface, ini kita close saja ya. Kita close. Ini kita bisa close ya, ini. Agar supaya tidak bikin kita bingung. Nah, setelah itu kita akan melakukan konfigurasi Ether 1 ya. Ether 1 yang ke ISP. Kita akan klik di situ konfigurasinya sesuai dengan network yang diberikan oleh ISP, berarti DHCP client ya. Oke, kita klik IP, kemudian DHCP client, kemudian klik ini add, interface-nya Ether 1 ISP. Oke, tadi kabel sudah terkoneksi ya, kabel dari internet sudah terkoneksi ke port Ether 1, kemudian kita klik OK. Nah, ini dapat IP ya, dapat IP address dari ISP. Setelah itu kita close ya, kita close. Nah, berikutnya kita akan tes koneksi ke internet, apakah sudah terhubung atau belum. Kita bisa klik new terminal,
Kemudian kita ketik, ini enter 2 kali saja ya. Nah, Ctrl C ya, agar supaya perintah untuk merubah password langsung hilang ya. Kita ketikkan ping spasi 8888, kemudian tekan enter. Nah, ini ada replay, berarti router kita sudah terkoneksi ke internet. Ya, kita close lagi. Selanjutnya kita akan membuat IP address di VLAN 1 ya. Kita klik IP address, kemudian add, addressnya 192.140.1/24, interface VLAN 1 siswa. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita buat IP address untuk VLAN 2 guru ya. IP-nya 192.168.60.1/24, interface-nya VLAN 2 guru. Nah, klik OK. Kemudian perhatikan pada soal juga ya, kita akan buat IP address untuk WLAN ya, wireless LAN. 192.168.20.1/24, interface-nya WLAN 1. Klik OK. Oke, jika sudah selesai dengan konfigurasi IP address, kita bisa close. Selanjutnya kita akan membuat konfigurasi NAT ya, NAT agar klien bisa terhubung ke internet. Klik IP, kemudian firewall, kemudian klik NAT, kemudian klik add, chain-nya source NAT, kemudian out interface, pilih ether 1, kemudian tab action, pilih masquerade. Setelah itu klik OK. Nah, selanjutnya kita close konfigurasi firewall. Kita akan membuat DNS ya, DNS, IP DNS. Nah, kita centang allow remote request, kemudian di sini kita tambahkan DNS-nya 8.8.8.8. Jika sudah, klik OK. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi DHCP server. Kita akan melakukan konfigurasi DHCP server. Sebelumnya kita klik interfaces, kemudian kita enable WLAN 1 ya. Kita enable, kita klik pada WLAN 1, kemudian klik enable.
kita close. Nah, sekarang kita buat DHCP servernya untuk VLAN 1, kemudian VLAN 2 dan wireless LAN ya. Kita klik IP DHCP server. Kita buat sesuai dengan permintaan soal ya. DHCP poolnya dari 40.10 sampai 240.50 ya. Ini harusnya 40.50 dan ini harusnya 60.50 ya. Oke. Di DHCP server kita klik DHCP setup. Pilih interface VLAN 1 siswa. Next. Ya. Next. Kemudian address to give out di sini kita ganti 40.10 sampai 40.50. Klik next. Oke, DHCP untuk VLAN 1 siswa sudah selesai. Selanjutnya kita lagi tambah untuk VLAN 2 ya. DHCP setup, DHCP server interface-nya VLAN 2 guru. Next. Address to give out di sini 2-nya 60.10 ke 60.50. Oke, next. Oke, finish. Nah, selanjutnya untuk DHCP daripada wireless LAN. Ya, sama ya. 20.10 sampai 20.50. Tambah lagi. DHCP setup. Interface-nya kita pilih VLAN 1. Next. Di sini ganti 20.10 sampai 20.50. Klik next ya. Oke, selesai. Sudah create 3 DHCP server ya, untuk VLAN 1 siswa, VLAN 2 guru dan VLAN 1. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi hotspot ya. Kita akan konfigurasi hotspot pada router A ini. Nah, caranya adalah IP hotspot kemudian pilih hotspot setup. Interface-nya kita pilih VLAN 1. Kemudian klik next. Oke, address pool-nya sudah benar. Next. Nah, ini kita ganti ya. Next. DNS name-nya portal smk.sch.id. Next. Oke, di sini passwordnya admin saja. Next. Oke. Nah, selesai. Nah, setelah itu kita akan melakukan konfigurasi pada hotspot kita ya. Jadi kita akan konfigurasi pada hotspot kita.
Di sini kita akan membuat 3 buah user profile ya, user profile. Di situ dengan masing-masing kecepatan yang berbeda. Nah, kita coba ya. Di sini kita klik pada tab server profile, kemudian klik 2 kali pada hsprof1, kemudian di login kita hilangkan dulu ini, hilangkan centang pada cookie, kemudian kita centang pada http pub, klik OK. Nah, selanjutnya kita klik pada tab user profile, kemudian kita klik add. Nah, di sini untuk pertama untuk kepala sekolah ya, kepala sekolah, address poolnya DCP pool 2, kemudian rate TX limit RxTX kita ganti dengan 512K per 512K sesuai dengan permintaan soal. Setelah itu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita tambah lagi guru, address pool DHCP pool 2, kemudian di sini 256K. Klik OK. Selanjutnya kita tambah lagi satu, yaitu siswa, address poolnya DCP pool 2, rate limit RxTX nya 18 kbps per 18 kbps. Oke, kita klik OK. Nah, kita sudah selesai membuat 3 buah profile untuk masing-masing profil ya. Selanjutnya kita akan membuat user. Kita klik ke tab user. Di sini kita klik add. Kemudian yang pertama kepala sekolah. Kepala sekolah. Passwordnya 123. Kemudian profilnya jangan lupa kita pilih kepala sekolah. Klik OK. Baru add lagi. Usernya guru. Passwordnya 456. Profilnya guru. Oke. Kemudian user siswa, password 789, profilnya siswa. Oke, kita sudah selesai. Sampai pada saat ini kita sudah selesai membuat user ya, user. Kemudian selanjutnya kita akan merubah konfigurasi wireless WiFi nya. Jadi ini kita close. Kita akan merubah konfigurasi wireless. Kita klik pada menu wireless, kemudian klik 2 kali pada WLAN 1. Kemudian kita klik wireless. Di sini kita pilih HP bridge ya, HP bridge. Kemudian SSID-nya ya, isikan saja dengan nama kita ya.
Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik pada tab Security Profile. Tab Security Profile kita add. Kita beri nama di generalnya password 1. Modenya dynamic key. Kemudian centang WPA PSK, WPA2 PSK ya. Nah, sini kita isi 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian OK. Klik lagi pada tab Wi-Fi interface. Klik 2 kali pada VLAN 1. Nah, di tab wireless security profile-nya kita rubah dengan password 1. Setelah itu kita klik OK. Nah, konfigurasi wireless sudah selesai. Dan selanjutnya kita akan merubah tampilan login hotspot sehingga minimal terdapat tulisan selamat datang di hotspot SMK bla bla bla. Oke, caranya adalah klik pada ini, kita close dulu ya. Kita close dulu. Kita klik pada files. Klik pada hotspot, kemudian kita copy. Kemudian kita pastekan di desktop ya. Paste. Nah, ini ya. Hotspot. Kita klik. Kemudian cari login HTML. Di sini klik kanan. Kita open with Notepad ya. Kita buat edit dengan Notepad. Kita edit dengan Notepad. Nah, di sini kita cari tulisan ini powered by Mikrotik OS. Ini bisa kita rubah menjadi selamat datang di hotspot ya. Selamat datang di hotspot sana ini. Oke. Jika sudah, kita simpan. Save. Oke. Kemudian ini yang di desktop tadi yang kita copy lagi. Nah, yang di dalam sini kita hapus. Klik ini remove. Kemudian kita paste. Ya, oke. Sudah masuk yang sudah kita edit ya tadi. Nah, sampai di sini maka kita sudah selesai melakukan konfigurasi pada router A, router utama yang menjadi tugas kita pada saat ini.
sehingga pasti di SSID-nya muncul ya, nama saya di sini sudah muncul. Nah, ini sudah muncul ya. Oke, sekarang kita akan konfigurasi ke router yang kedua. Oke, sekarang ini kita akan konfigurasi router yang kedua yang akan kita fungsikan sebagai switch ya. Ini kita refresh dulu. Oke, dapat. Kita klik pada MAC address, connect. Setelah terkoneksi kita reset ya. Kita reset system, reset configuration, no default configuration, kemudian klik reset configuration, kemudian yes. Kita tunggu sampai router selesai reset. Oke, jika sudah, kita klik lagi pada MAC address-nya, kemudian connect. Ini kita close semua dulu. Selanjutnya kita klik pada interface ya. Ini karena router saya yang satu hanya 4 port, jadi untuk VLAN siswa itu hanya saya buat pada Ether 2 ya. Jadi Ether 1 kita ganti, tambahkan trunk ya, trunk dari router pertama. Kemudian Ether 2 kita tambahkan VLAN 1 siswa. Kemudian pada Ether 3 kita tambahkan VLAN 2 guru. Nah, Enter 4-nya saya tidak gunakan karena akan saya gunakan untuk konfigurasi. Jadi di sini harusnya VLAN 1 sesuai soal ada 2 di Ether 2 dan Ether 3. Namun karena keterbatasan di router board saya yang kedua, jadi saya hanya gunakan di VLAN 2 saja. Jika sudah, klik close. Nah, langkah selanjutnya adalah kita buat interface bridge untuk menghubungkan Ether 1, 2 dan 3 menjadi switch ya. Kita klik pada bridge, kemudian kita klik tab bridge, add, kemudian di sini sudah muncul bridge 1, kita klik OK. Nah, muncul bridge 1. Selanjutnya kita klik ports. Kita klik ports. Kita tambahkan semuanya ke bridge 1 ya, kita tambahkan semuanya ke bridge 1. Jadi Ether 1 trunk ke bridge 1. Oke. Tambah lagi Ether 2 VLAN 1. Oke. Tambah lagi Ether 3 VLAN guru. Oke ya. Kita sudah punya semuanya. Nah, selanjutnya klik pada tab VLAN. Nah, di tab VLAN kita tambah, klik add,
kemudian bridge 1, VLAN ID-nya 10, kemudian tag-nya Ether 1, untag-nya adalah Ether 2 siswa, VLAN 1 siswa. Oke. Kemudian klik OK. Kemudian klik add lagi, VLAN ID-nya 20, tag-nya Ether 1, untag-nya Ether 3, VLAN 2 guru. Kemudian klik OK. Oke, sudah selesai, kita close. Nah, di menu switch kita klik menu switch, kemudian di VLAN kita tambahkan lagi di sini ya. Switch 1 VLAN-nya 10, kemudian portnya Ether 1 terang, tambahkan lagi, kemudian Ether 2 VLAN 1. Oke. Kemudian add lagi, VLAN ID-nya 20, portnya yang pertama Ether 1 terang, kemudian yang kedua Ether 3 VLAN 2 guru. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita akan menentukan mode port yang akan digunakan untuk setiap Ether. Kita klik menu switch, kemudian pada tab port, nah ini tampilannya. Kemudian kita konfigurasi terlebih dahulu untuk port trunk pada Ether 1. Klik 2 kali pada Ether 1 trunk. Nah, VLAN modenya kita ganti dengan secure. Kemudian VLAN headernya kita ganti dengan add if missing. Kemudian kita klik OK. Setelah itu pada VLAN siswa ya, Ether 2 VLAN siswa, ya, VLAN modenya secure, VLAN headernya always strip, kemudian OK. Ya, ini ada yang lupa ya. VLAN ID-nya 10 ya. Jadi Ether 2 VLAN 1 siswa, VLAN ID-nya 10 tadi lupa di setting. Oke, kemudian Ether 3 VLAN 2 guru. Ya. VLAN modenya secure, VLAN headernya always strip, default VLAN ID-nya 20. Kemudian klik OK. Nah, sampai di sini kita telah berhasil mengkonfigurasi router switch, dan tahap berikutnya adalah kita akan melakukan pengujian VLAN. Tahap pengujiannya silakan hubungkan kabel LAN dari Ether 2 pada router utama, router A, ke Ether 1 pada router yang difungsikan sebagai switch. Kemudian kita hubungkan Ether 2 VLAN 1 siswa pada router switch. Kemudian kita colokkan ke laptop dan kita cek IP address apakah sudah sesuai dengan DHCP yang kita setting pada konfigurasi yang pertama tadi. Oke, sampai di sini konfigurasi dua router board sudah selesai. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Oke, saat ini kita akan melakukan pengujian pada hasil konfigurasi kita, dan tahap yang pertama kita akan menguji menggunakan kabel. Nah, saat ini laptop saya sudah terkoneksi
pada port 2 yaitu VLAN siswa. VLAN siswa. Nah, seharusnya laptop saya ini mendapat IP address 192.168.40 di network 40 ya. Nah, kita klik control panel ya, control panel. Oke, control panel. Kemudian network and internet, network and sharing center. Kemudian change adapter setting. Nah, di Ethernet kita klik kanan, kemudian status, details. Nah, ini ya. Ternyata ini berhasil. Saya mendapat IP address 192.168.40.50 sesuai dengan konfigurasi di VLAN siswa. Nah, kita coba lakukan ping ya ke internet, ping.com. Oke, berhasil. Seharusnya seperti ini sudah bisa akses internet. Oke, berhasil ya. Nah, selanjutnya saya akan pindahkan kabelnya ke port yang terhubung ke VLAN guru. Oke, ke VLAN guru. Seharusnya ini akan mendapat IP address di network 192.168.60 ya. Harusnya. Oke, kita cek, klik kanan, status, details. Nah, oke, berhasil juga ya. Ini dapat di IP-nya 192.168.60.50. Kita tes ping lagi ke internet. Oke, berhasil. Kita tes browsing. Oke, bisa ya browsing ya. Nah, ketika di dua tadi sudah kita berhasil uji coba, maka saat ini kita akan uji coba jaringan wirelessnya. Oke, kita putuskan dulu jaringan kabelnya. Karena di tempat saya banyak SSID, maka kita harus memilih SSID yang sudah kita buat tadi ya. Oke, kita on kan. Tadi kita buat SSID-nya nama Victor ya ini. Oke, kita connect passwordnya 1 sampai 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Next. Ya, langsung terhubung ke portal ya. Portal internet semua. Ini yang kita rubah tadi ya, ada. Selamat datang di hotspotnya Victor. Oke, kita coba dengan user guru ya. Guru. Passwordnya 456. Klik connect. Oke, berhasil. Kita cek kecepatan ya. Dibatasi tadi di kecepatan 256. Oke, klik go.
tampaknya limitnya berhasil ya. Tampaknya dengan hasil ini limitnya kita berhasil. Dapatnya di 210 kilobyte, oke? 220 kilobyte. Oke, sampai di sini maka pengujian atas konfigurasi kita sudah berhasil baik secara kabel maupun secara nirkabel. Terima kasih atas perhatian Anda, dan jika ada pertanyaan silakan ditanyakan.